Budidaya tanaman porang. Tanaman porang pada beberapa tahun terakhir ini menjadi populer karena toleran naungan, mudah dibudidayakan, mempunyai produktivitas yang tinggi, hama atau penyakit yang menyerang relatif sedikit, permintaan pasar baik, dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dari aspek budidayanya, untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal, diperlukan kondisi lingkungan tumbuh yang optimal pula. Di antaranya, pengolahan tanah atau persiapan lahan. Terdapat dua cara penyiapan lahan untuk penanaman, tergantung pada bibit yang digunakan. Apabila bibit berasal dari umbi, maka perlu dibuat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 45 cm, jarak antar lubang tanam 90 x 90 cm. Umbi atau potongan umbi yang digunakan sebagai bibit hendaknya cukup besar, karena apabila terlalu kecil, untuk tumbuh dan menghasilkan umbi yang besar memerlukan 2-3 musim tanam. Benih bisa diperoleh dari tanaman porang itu sendiri berupa benih katak bulbil atau benih bunga. Tanaman porang perlu dipupuk dengan pupuk kandang 5 ton per hektar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pupuk yang digunakan yakni pupuk organik berupa pupuk kompos. Tanaman porang umumnya diusahakan di lahan yang kering. Namun, untuk dapat menghasilkan umbi yang optimum, diperlukan tanah dengan kelembapan yang cukup, terutama pada awal pertumbuhan tanaman. Tanaman masih dapat mentolerir kondisi tercekam kekurangan air selama 30-60 hari. Namun, lebih dari periode tersebut akan mengurangi hasil panen. Tanda-tanda tanaman porang siap dipanen adalah bila daun sudah mengering dan jatuh ke tanah. Apabila panen dilakukan pada periode panen tahun kedua, dari setiap pohon dapat dihasilkan umbi seberat 0,5 sampai 30 kg, sehingga dengan populasi sekitar 60.000 tanaman per hektar dapat menghasilkan 40 ton umbi segar. Setelah dipanen, umbi porang perlu dibersihkan dan disimpan di dalam ruangan berventilasi baik pada suhu dingin sekitar 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini dapat disimpan hingga berbulan-bulan. Namun, apabila disimpan pada suhu sekitar 207 derajat Celcius, pada bulan pertama penyimpanan akan kehilangan berat sekitar 25%. Apabila umbi akan diproses menjadi produk, sebaiknya disimpan dalam bentuk chips atau irisan tipis, atau bisa juga dengan tepung yang kering. Karena bila disimpan dalam bentuk umbi segar dengan kadar air yang masih tinggi, sekitar 70-80%, seringkali umbi menjadi rusak oleh aktivitas enzim. Produk porang yang biasa diolah dan dipasarkan dari umbi segar adalah chips dan tepung porang atau konjac flour. Pengolahan umbi porang menjadi produk kering atau antara seperti chips dan tepung merupakan upaya untuk menginaktivasi enzim yang dapat merusak glukomanan bila disimpan dalam bentuk segar. Selain itu, bentuk kering juga lebih ringkas dan lebih tahan lama disimpan dan praktis untuk diolah lebih lanjut. Porang bisa diolah jadi beragam pangan, seperti mie kering sampai beras porang. Di industri farmasi, porang bisa digunakan sebagai pengikat formulasi tablet, bahan pembentuk kapsul pada obat, dan mempercepat rasa kenyang sehingga cocok untuk diet penderita diabetes. Untuk industri makanan, sebagai food additives karena mempunyai sifat hydrophilicity, bahan pengental, stabil, dapat digunakan sebagai pengemulsi, pengganti gelatin, pembentukan lapisan film, campuran untuk industri agar-agar, dan di Jepang untuk makanan mie shirataki dan konnyaku. Tepung porang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya pangan fungsional, pakan ternak, pengikat air, bahan pengental, penggumpal atau pembentuk gel, dan makanan diet rendah lemak dan kalori, terutama karena sifat kelarutan glukomananya yang tinggi dalam air. Sebagai bahan pangan, tepung porang dapat diolah menjadi konnyaku yang mirip tahu dan shirataki yang berbentuk mie yang cukup terkenal di Jepang, Cina, dan Taiwan, dan relatif mahal harganya.